Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Iman Lubis dan teman-teman mahasiswa sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang modul pertemuan 18, yaitu berkaitan dengan restrukturisasi perusahaan. Pada mata kuliah manajemen keuangan, bagian terakhir dari siklus manajemen adalah restrukturisasi, atau dengan kata lain penyusunan ulang. Struktur perusahaan di sini bisa jadi itu dalam beberapa sektor, misalnya dalam hal keuangannya atau permodalannya, dan juga bisa pada sudut pandang organisasinya atau susunan pengurusnya. Maka dari itu, setiap perusahaan biasanya memiliki pertimbangan-pertimbangan terdahulu sebelum dilakukan restruktur. Nanti kita akan bahas di depan tentang alasan-alasan perusahaan melakukan restrukturisasi dan juga fungsi dan hasil daripada bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan itu. Oke, next, selanjutnya kita masuk ke pengertian. Menurut David pada tahun 1997 dalam makalah ilmiahnya, restrukturisasi sering disebut sebagai downsizing atau delayering, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, atau pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi. Dalam sebuah perusahaan, pengurangan skala perusahaan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas. Jadi menurut David, restrukturisasinya lebih cenderung kepada siklus organisasinya, di mana biasanya perusahaan akan memangkas beberapa divisi atau tenaga kerja yang dianggap berlebihan yang memakan biaya, sehingga nantinya efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya itu bisa lebih maksimal. Sedangkan menurut Bramantyo tahun 2004 dalam makalah ilmiahnya, restrukturisasi itu adalah strategi yang digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang tidak berkembang, yang sakit, atau adanya ancaman bagi organisasi. Biasanya pemilik melakukan perubahan dalam tim manajemen, perubahan strategi atau penyesuaian teknologi yang baru, sehingga diikuti oleh tindakan akuisisi dalam sektor yang kritis dan mengurangi bagian-bagian yang tidak diperlukan dalam rangka transformasi industri. Misalnya kayak perusahaan yang dulunya bergerak di bidang advertising digital marketing. Dulunya mereka akan lebih cenderung kepada pencetakan banner, pamflet, dan lain sebagainya. Tapi mereka bisa saja mengembangkan sektor usahanya menjadi pembuatan layout flyer berbasis Photoshop atau misalnya CorelDRAW, sehingga kebanyakan orang yang mengiklankan produknya tidak melalui media massa lagi, itu biasanya menggunakan media internet, sehingga desain-desain itu tidak perlu lagi dicetak. Nah, ini ada transformasi teknologi, dan kadang sebuah perusahaan mau tidak mau menambah divisi baru atau mengurangi pekerja pada sektor yang lama yang sudah dianggap tidak dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk kepada alasan restrukturisasi. Ada banyak alasan dari perusahaan yang menjadi indikator kenapa perusahaan itu biasanya melakukan restrukturisasi. Pertama, masalah hukum atau desentralisasi. Ada Undang-Undang Nomor 22 dan 25 pada tahun 99 yang mendorong korporasi untuk mengkaji ulang cara kerja dan mengevaluasi hubungan kantor pusat yang kebanyakan ada di pusat ibu kota Jakarta sekarang dengan anak-anak perusahaan yang ada di daerah lain, sehingga pemerintah daerah pun ingin mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan di daerahnya, sehingga ada kebijakan dari perusahaan untuk melakukan restrukturisasi. Misalnya seperti ini, di Jakarta misalnya ada perusahaan besar yang bergerak di bidang sektor kontraktor, misalnya seperti PT Semen Indonesia misalnya. Pabriknya ada di daerah, misalnya di daerah Jawa Timur. Nah, pemerintah daerah Jawa Timur ingin juga mendapatkan CSR dari perusahaan itu, sementara perusahaan itu kebijakan utamanya ada di pusat, sehingga tidak mungkin CSR itu bisa dimasukkan kepada kas APBD dari pemerintah daerah di Jawa Timur.
sehingga akhirnya perusahaan akan melakukan kebijakan restrukturisasi dengan memberikan batasan wewenang baru kepada pimpinan perusahaan yang ada di Jawa Timur itu agar dana CSR yang ada di perusahaan yang berdiri di sana bisa masuk kepada pemerintah daerah yang ada di sana, tidak perlu lagi minta ke pusat. Itu salah satu di antara alasan perusahaan melakukan restrukturisasi, karena adanya kebijakan dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua, alasan restrukturisasi adalah masalah hukum atau monopoli. Ada perusahaan yang masuk daftar hitam dan bersalah oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Itu harus melakukan restrukturisasi agar terbebas dari masalah hukum. Misalkan perusahaan harus melepas atau memecah divisi supaya dikuasai oleh divisi lain atau pihak lain, sehingga pesaing dapat membuka proporsi dalam persaingan bisnis dengan lebih sehat. Ada beberapa perusahaan yang produknya itu ketika di pasaran, segmen pasar tertutup oleh produk dia sendiri, sehingga dalam konteks monopoli seperti ini biasanya perusahaan akan digugat oleh beberapa bidang usaha lain, sehingga akhirnya dia mau tidak mau melepas bidang usahanya itu agar bisa juga masuk pesaing, agar harga pasar pun di masyarakat itu bisa lebih stabil. Karena kecenderungan perusahaan yang monopoli biasanya harga akan dikuasai oleh sendiri, sehingga kemungkinan besar kenaikan dan penurunan harga itu hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan dari konsumen, tidak ada persaingan. Sehingga pada keadaan yang seperti itu biasanya harga barang akan cenderung tidak stabil dan cenderung naik, dan itu harus diatasi dengan adanya restrukturisasi, sehingga nanti akan muncul pesaing atau perusahaan lain, atau mungkin divisi baru yang mengelola pada bidang lain yang dipecah dari perusahaan yang pertama, sehingga muncul produk-produk saingan yang membuat produk yang beredar di masyarakat itu memiliki perbandingan, sehingga ada kelas-kelas produk di masyarakat yang harganya itu tidak ditentukan oleh satu perusahaan saja. Yang selanjutnya, alasan restrukturisasi adalah kebutuhan pasar. Ini berkaitan dengan konsumen, yaitu berkaitan dengan kenyamanan konsumen, kecepatan pelayanan, ketersediaan produk, dan nilai tambah. Ini biasanya karena adanya faktor perubahan sosial, politik, dan budaya atau perubahan teknologi. Biasanya perusahaan dalam faktor ini restrukturisasinya terjadi untuk pengembangan bisnis karena berkaitan dengan keinginan konsumen dan kebutuhan masyarakat, sehingga akhirnya perusahaan harus membuat divisi baru atau beradaptasi dengan keinginan pasar, sehingga perusahaan akan merubah struktur organisasinya, biasanya dalam hal perkembangan produk atau dalam hal pemecahan perusahaan dengan anak perusahaan. Oke, selanjutnya alasan dari restrukturisasi adalah masalah geografis. Korporasi yang melakukan ekspansi ke daerah, baik itu masih dalam satu negara atau di lintas negara, itu perlu memberikan wewenang khusus kepada anak perusahaannya agar bisa beroperasi secara efektif di tempat mereka beroperasi. Demikian juga apabila perusahaan melakukan ekspansi ke luar negeri seperti perusahaan multinasional, korporasi perlu mempertimbangkan sistem keorganisasian dan hubungan induk anak perusahaan supaya anak perusahaan di mancanegara dapat bekerja dengan baik. Jadi kan biasanya satu perusahaan itu akan dikendalikan oleh pusat, namun ketika perusahaan itu memutuskan untuk melebarkan sayapnya ke negara lain, itu akan bertentangan dengan beberapa peraturan yang berlaku di negara itu atau di daerah itu. Sehingga ada beberapa kebijakan yang harusnya ada di sektor pusat, ada di tangan pusat, otorisasinya harus dipindahkan wewenangnya kepada perusahaan yang berdiri di daerah yang dalam kondisi ini sebagai bagian dari pelebaran usaha dari sebuah perusahaan. Maka perlu ada restrukturisasi dalam hal wewenang, organisasi, dan pengambilan keputusan, sehingga perusahaan yang berdiri di daerah tersebut tidak terbentur kepentingannya, tidak sulit birokrasinya untuk mengurus perizinan dan lain sebagainya, karena mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Dan ini perlu ditentukan dalam SOP dan penetapan struktur di awal perusahaan. Selanjutnya, alasan restrukturisasi perusahaan adalah perubahan kondisi korporasi.
Perubahan kondisi korporasi itu menuntut manajemen untuk merubah iklim supaya perusahaan semakin inovatif dan menciptakan produk atau cara kerja yang baru. Iklim ini bisa diciptakan bila perusahaan memperbaiki manajemen dan aspek-aspek keorganisasian, misalnya kondisi kerja, sistem insentif, dan manajemen kinerja. Biasanya ini berkaitan dengan keinginan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Misalnya perusahaan ingin supaya produknya itu tidak hanya dikenal dari mulut ke mulut. Dia ingin melebarkannya melalui media sosial, misalnya sebuah toko daging misalnya. Dia akan mau tidak mau membuat struktur organisasi baru, ada manajer khusus berkaitan dengan penjualan online yang mengatur distribusi secara online dan juga mengatur pemasaran secara online melalui marketplace dan lain sebagainya, sehingga perlu nanti ada restrukturisasi dalam organisasi dan penerapan job desk atau job specialization. Oke, selanjutnya alasan restrukturisasi adalah hubungan holding anak perusahaan. Ini sama atau mirip dengan faktor yang sebelumnya, yaitu antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Ketika sebuah perusahaan itu menerapkan operating holding system, di mana induk dapat terjun ke dalam keputusan-keputusan operasional anak perusahaan, semakin besar ukuran korporasi, holding perlu bergeser dan berlaku sebagai supporting holding yang hanya mengambil keputusan-keputusan penting dalam rangka mendukung anak perusahaan. Jadi anak perusahaan itu ketika awalnya dia punya wewenang yang dibatasi oleh pusat, nantinya dalam hal restrukturisasi diharapkan anak perusahaan ini dia punya wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan ekspansi bisnis perusahaan secara umum, sehingga tidak perlu lagi menunggu keputusan dari pimpinan langsung. Kepala cabang memiliki kemampuan dan wewenang untuk menentukan bagaimana dia mengembangkan usahanya atau anak perusahaan yang dipercayakan kepada dia tanpa harus lagi meminta kepada direksi atau kepada komisaris yang ada di pusat di perusahaan pusat. Oke, selanjutnya alasan restrukturisasi berkaitan dengan serikat pekerja. Ini biasanya berkaitan dengan buruh. Dalam era sekarang sesudah reformasi itu pihak pekerja, terutama dalam hal ini buruh, memang sangat diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk bisa bersuara. Dalam hal ini biasanya terjadi beberapa serikat yang memang mengumpulkan beberapa pekerja dalam rangka melakukan protes terhadap perusahaan-perusahaan, karena memang banyak perusahaan yang dalam sistem kerja dan manajemennya itu menyampingkan kesejahteraan karyawannya. Dalam hal ini perusahaan perlu melakukan restrukturisasi, karena bagaimanapun juga karyawan dalam tingkat serendah apapun dalam sebuah perusahaan itu memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang. Sehingga dengan adanya restrukturisasi diharapkan nantinya para pekerja itu mendapatkan fasilitas dan hak mereka yang nantinya dapat mensejahterakan mereka, walaupun mereka itu tidak menjadi bagian yang krusial dari perusahaan. Ini berkaitan dengan undang-undang juga. Selain itu juga berkaitan dengan unsur sosial dalam perusahaan. Nah, nantinya ini berkaitan dengan manajemen sumber daya dan juga manajemen keuangan, di mana perusahaan harus mengatur ulang biaya yang dikeluarkan dalam hal penetapan gaji, insentif, tunjangan dan lain sebagainya. Juga dalam hal manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan kapasitas atau kemampuan tenaga kerja dan batasan-batasan hak yang mereka peroleh. Itu biasanya bagian research dan bagian manajemen. Selanjutnya masih dalam alasan restrukturisasi adalah perbaikan image korporasi. Biasanya sebuah perusahaan yang sudah lama di masyarakat itu sudah memiliki label tersendiri atau sudah memiliki kesan tersendiri di mata konsumen. Kadang mereka melakukan inovasi dalam rangka menerapkan logo baru atau semboyan baru, di mana konsumen yang sudah lama sebetulnya menjadi pelanggan mereka itu bisa mendapatkan angin segar atau ada semacam inovasi lah gitu. Biasanya tuh kayak penggantian logo atau misalnya penggantian warna dari mereka, atau kayak misalnya penggantian misalnya desain atau layout gitu. Nah itu biasanya ada juga berkaitan dengan restrukturisasi. Jadi ketika perusahaan mengganti logo itu biasanya nanti akan berimbas dan berpengaruh kepada
penerapan produknya. Jadi kan mesti ketika produk itu dilempar ke masyarakat akan diganti dengan logo baru, sehingga masyarakat juga harus mengenali produk mereka tanpa harus bingung atau terkecoh, sehingga nanti manajemen pemasaran punya punya kebijakan baru untuk menetapkan bagaimana supaya produknya tetap bisa bertahan, bisa tetap dikenali oleh konsumen dengan adanya logo yang baru itu. Jadi sehingga tidak mengganggu arus penjualan perusahaan. Oke, next selanjutnya alasannya restrukturisasi adalah fleksibilitas manajemen. Hal ini kurang lebih sama dengan beberapa poin yang tadi sebelumnya pernah disebutkan. Pada satu keadaan perusahaan itu harus memberikan otoritas kepada kepala cabang atau kepada divisi-divisi selain direksi untuk bisa mengambil keputusan. Dan hal itu dibutuhkan apabila manajemen terkesan kaku dan tidak fleksibel, sehingga tujuan adanya restrukturisasi adalah untuk membuat manajemen lebih efisien dan lebih fleksibel dalam penetapan kebijakan-kebijakan yang bisa nanti akan mengembangkan perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada pergeseran kepemilikan. Jadi hal ini biasanya terjadi ketika pemilik perusahaan aslinya atau pendirinya itu sudah memasuki usia pensiun dan sudah tidak ingin lagi terlibat dalam usaha secara langsung. Nah, biasanya penggantian ini tidak akan jauh kepada orang lain, biasanya akan jatuh kepada anak dari pemilik atau orang kepercayaannya, dan nantinya akan terjadi restrukturisasi secara langsung. Itu mau tidak mau akan ada perubahan struktur organisasi, perubahan akte pendirian dan lain sebagainya, sehingga perlu ada penyesuaian dalam dokumen perusahaan, juga dalam nama-nama surat menyurat, dalam nama-nama dividen saham, dan itu akan mempengaruhi siklus manajemen secara umum, secara mendasar. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan restrukturisasi. Perusahaan itu melakukan restrukturisasi itu memiliki fungsi dan tujuan. Di antaranya untuk meningkatkan, memaksimalkan kinerja perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah go public, yang sahamnya sudah bisa diakses oleh masyarakat, memaksimalkan nilai perusahaan dapat ditandai dengan tingginya harga saham, sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana perusahaan ini nilainya, kesehatan keuangannya, serta value-nya, dan masyarakat bisa menentukan bagaimana prospek perusahaan ini di masa yang akan datang, sehingga harga saham yang bagus, yang tinggi itu menentukan kualitas perusahaan itu. Tapi kalau perusahaan itu masih belum go public, biasanya memaksimalkan hasil atau nilai perusahaan itu dari nilai harga jual perusahaan. Ini lebih kepada kecenderungannya kepada penilaian internal ketika perusahaan ada di saat dimana dia tidak lagi ingin beroperasi, maka berapa nilai perusahaan yang pada saat itu bisa diuangkan, maka itulah nilai dari hasil restrukturisasi manajemennya. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis restrukturisasi. Pertama, restrukturisasi pada portofolio atau aset. Yang kedua, pada modal atau keuangan. Yang ketiga, pada manajemen atau organisasi. Tiga jenis ini kaitannya dengan penyusunan ulang. Seperti dalam portofolio dan aset itu biasanya ada pembaruan nilai. Misalnya kita perusahaan punya aset berupa tanah dan bangunan, itu biasanya disesuaikan dengan adanya nilai penyusutan dalam sistem akuntansi, sehingga pada tahun-tahun keuangan berikutnya nilai aset itu harus disesuaikan dengan apa yang betul-betul real ada di masyarakat. Harga tanah biasanya naik, maka otomatis nilai aset perusahaan akan diestimasikan untuk naik. Nilai bangunan misalnya dalam tempo beberapa tahun akan menurun, maka hal itu juga harus disesuaikan agar nilai dan value perusahaan itu lebih akurat dari tahun ke tahun, maka butuh ada restrukturisasi. Yang kedua, restrukturisasi dalam modal dan keuangan. Ini biasanya berkaitan dengan investasi dan adanya investor atau perubahan direksi atau pemegang saham. Ketika ada pemegang saham baru atau perusahaan yang go public yang sahamnya itu bisa dibeli masyarakat, maka secara otomatis perusahaan harus melakukan restrukturisasi dalam hal komposisi modalnya atau capital budgeting. Dalam hal itu, perusahaan akan merubah sedikit skema laporan keuangannya, menentukan berapa jumlah setoran modal yang dimiliki pemilik, juga yang dimiliki oleh para investor pemegang saham, dan menghitung ulang berapa jumlah laba ditahan dan jumlah dividen yang dibagikan di akhir periode akuntansi. Itu berkaitan dengan modal atau keuangan. Yang ketiga, berkaitan dengan manajemen dan organisasi. Alasan-alasannya seperti yang pernah disebutkan sebelumnya.
Itu biasa berkaitan karena ada masalah hukum, bisa juga karena masalah geografis, bisa juga karena alasan kepemilikan yang berpindah dari pemilik pertama ke pemilik yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dari bentuk restrukturisasi. Selain restrukturisasi secara internal, kadang juga perusahaan itu melakukan restrukturisasi dengan berkaitan dengan perusahaan lain, karena ada faktor-faktor yang melibatkan pihak kedua atau pihak ketiga. Dalam hal ini bentuk dari restrukturisasi itu terbagi menjadi banyak bentuk. Pertama di sini ada merger. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, merger dikenal dengan istilah penggabungan. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 9. Bunyinya, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang melibatkan aktiva dan pasifa dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Jadi merger ada dua perusahaan, yang satu perusahaan ini akan menggabungkan kepada perusahaan yang lain. Otomatis aktiva dan pasifanya digabungkan ke dalam laporan keuangannya, maka perusahaan yang menggabungkan diri ini dianggap hilang, diikut kepada perusahaan yang dia masuk ke dalamnya. Itu contoh dari merger. Selanjutnya ada akuisisi atau pengambil alihan takeover dalam sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Namun perusahaan yang dibeli sahamnya atau asetnya dibeli itu masih ada. Misalnya seperti Facebook dan Instagram. Nah, Facebook ini dan Instagram ini dia melakukan akuisisi. Jadi Instagram itu sekarang terhubung dengan Facebook. Mereka punya platform yang baru, basisnya sama, tapi saham dan asetnya Instagram itu sekarang beberapa persennya itu diambil oleh Facebook. Tapi Instagramnya tetap berfungsi, tetap berjalan. Itu menurut pendapat Braley, Myers, dan Marcus pada tahun 1999. Selanjutnya ada takeover, tender offer, dan defense. Ini kurang lebih sama dengan dua konsep yang di atas. Takeover itu istilah dalam dunia perbankan. Jadi pihak ketiga biasanya memberikan kredit kepada debitur yang menginginkan membayar hutang atau kreditur kepada kreditur asli dan memberikan kredit debitur baru sehingga status pihak ketiga diganti status kreditur asli. Misalnya ada 3 perusahaan. Perusahaan A berhutang kepada perusahaan B. Karena perusahaan A tidak mampu untuk melunasi, akhirnya ada perusahaan C yang tertarik untuk mengganti hutang itu, sehingga akhirnya hutang yang harusnya dibayarkan ke perusahaan B itu sekarang diambil alih oleh perusahaan C. Nah, perusahaan C ini secara tidak langsung nantinya akan menjadi bagian dari perusahaan yang men-take over perusahaan A tadi, sehingga perusahaan yang A hutangnya berpindah dari perusahaan B ke perusahaan yang C. Maka asetnya dan tanggung jawabnya, liabilitasnya semuanya di take over, dipindahkan kepada perusahaan yang C. Yang kedua ada tender offers. Tender offers itu peristiwa ketika perusahaan membeli saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan tanpa persetujuan manajemen, sehingga di sini ada pengambil alihan secara tidak bersahabat. Jadi satu perusahaan beli saham perusahaan lain, sehingga akhirnya perusahaan yang dibeli itu karena investornya itu dari perusahaan lain, akhirnya mereka punya hak dan wewenang untuk mengatur manajemen di dalamnya. Secara tidak langsung ada pengambil alihan atau ada semacam tindakan pendudukan lah, seperti itu. Jadi sebuah perusahaan dikontrol oleh investor yang memang sistemnya itu dia dari pihak lain, bukan dari sistem manajemen perusahaan. Selanjutnya ada divestiture. Divestiture itu adalah penjualan, pengurangan aset dari sebuah perusahaan, baik yang bentuknya kontribusi finansial maupun natural. Bisa juga disebut penjualan usaha yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Ini kebalikan dari investasi pada aset baru. Jadi perusahaan itu bentuk restrukturisasinya dengan cara menjual aset-asetnya. Biasanya aset-aset yang dinilai tidak berkembang atau dianggap tidak lagi memiliki value yang bisa diharapkan di masa depan. Jadi perusahaan akan menjual berbagai asetnya agar dikonversikan menjadi aset lain atau dimasukkan ke dalam kas, sehingga terjadi restrukturisasi dalam internal perusahaan padahal sektor keuangan.
Jadi aset-aset yang dijual itu dilikuidkan itu dengan tujuannya supaya perusahaan ini bisa menggunakan aset lain, baik itu berupa kas ataupun dengan dibelikan dengan aset lain yang sedang dibutuhkan perusahaan. Misalnya perusahaan punya mobil pick up untuk mengangkut barang, tapi karena sekarang ini sudah ada ekspedisi dan perusahaan memutuskan untuk tidak lagi menggunakan mobil pribadi, lebih cenderung pada ekspedisi karena asuransinya ditanggung oleh pihak ekspedisi. Akhirnya perusahaan menjual tuh mobil-mobilnya, operasionalnya. Uangnya nanti digunakan untuk menjadi anggaran biaya pengiriman barang yang nantinya uang tersebut atau biaya tersebut masuk kepada BOP penjualan atau harga pokok penjualan, biasanya seperti itu. Selanjutnya leverage buyout. Leverage buyout merupakan pembelian perusahaan atau divisi bisnis yang teknik pembiayaannya sebagian besar bersumber dari hutang. Ini bisa berkaitan dengan hutang. Jadi perusahaan itu bisa jadi melakukan restrukturisasi ketika perusahaannya itu ada hutang piutang, sehingga akhirnya hutang ini akan menjadi indikator perusahaan melakukan restruktur atau perubahan manajemen atau diakuisisi oleh perusahaan lain atau dibeli oleh perusahaan lain karena sebab adanya piutang. Ini ada kaitannya dengan kepayalitan, misalnya ketika perusahaan itu dinilai bangkrut, lalu dia bisa memutuskan bisa di take over, bisa di merger atau bisa diakuisisi oleh debiturnya. Nah, itu dalam kaitan dengan leverage buyout seperti ini. Itu diantara tadi materi yang berkaitan dengan restrukturisasi perusahaan secara umum. Jadi kita sudah melihat pertama berkaitan dengan alasan, tujuan, dan juga jenis-jenis restrukturisasi. Jadi restrukturisasi ini kaitannya adalah dengan penyesuaian perusahaan terhadap kondisi yang berlaku atau kondisi zaman yang berubah. Restrukturisasi itu pada intinya bisa terjadi pada 3 sektor utama. Pertama dalam hal sektor organisasi, yang kedua pada sektor keuangan dan komposisi modal, yang terakhir pada sektor manajemen. Nah, jadi perusahaan ini melakukan restrukturisasi itu tidak hanya terjadi pada perusahaan yang dianggap bangkrut atau sudah tidak sehat. Bisa jadi perusahaan itu masih sehat, perusahaan itu masih bagus, nilainya pun masih tinggi. Namun karena perusahaan itu ingin menguatkan bisnisnya atau memperlebar sayapnya, mau tidak mau dia melakukan restrukturisasi dengan penambahan cabang baru atau misalnya dengan pembukaan skala internasional. Jadi sebelumnya dia perusahaan yang hanya bergerak di dalam negeri misalnya, tapi dia ingin membuka perusahaan itu di negara lain. Misalnya perusahaan Indonesia dalam hal industri garmen misalnya atau pakaian, kita yang biasanya beroperasi di dalam negeri, lempar barangnya itu di dalam negeri, sekarang pengen coba misalnya untuk buat pabrik di daerah Amerika atau di Eropa misalnya, maka otomatis kita harus menyesuaikan diri dengan kebijakan peraturan perundangan yang berlaku di sana. Mau tidak mau perusahaan harus menyesuaikan diri dan melakukan restrukturisasi dalam hal manajerial, juga dalam hal komposisi keuangan, karena akan berpengaruh terhadap komposisi modal yang dibolehkan, juga keputusan-keputusan berkaitan dengan kebijakan internal perusahaan cabang yang ada di sana, juga harus berkaitan dengan hukum-hukum masalah penjualan dan batasan-batasan yang berlaku di negara tersebut. Sehingga restrukturisasi ini ada dua sifatnya, pertama perbaikan, yang kedua adalah pengembangan. Perusahaan yang sifatnya ingin memperbaiki itu biasanya perusahaan adalah yang sistem keuangannya atau dinilai nilai perusahaannya sudah tidak baik, sehingga akhirnya perusahaan melakukan restrukturisasi dengan efisiensi. Misalnya ada divisi yang mubazir seperti tadi, misalnya ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan penjualan via online, misalnya kayak kemarin itu ada beberapa toko di Tanah Abang misalnya yang biasanya mereka berjualan secara offline. Lalu ketika pasar Tanah Abang tutup di masa pandemi, mereka mengalihkan penjualannya itu melalui media online, melalui marketplace atau melalui platform-platform yang disediakan oleh internet. Sehingga mereka yang tadinya butuh karyawan 10 misalnya di satu toko, mau tidak mau mereka akan memangkas, melakukan restrukturisasi. Cuma butuh 2-3 orang admin untuk posting barang setiap hari misalnya seperti itu, dan 1 orang yang khusus untuk melakukan pengiriman dan packing misalnya. Nah, itu ada pengurangan itu dalam rangka efisiensi. Dalam hal kecil, dalam perusahaan skala kecil ya seperti itu contohnya.
Dalam perusahaan skala besar tentu contoh-contohnya itu lebih kompleks dan lebih rumit. Misalnya apabila misalnya perusahaan ingin merubah sistem pembukuan atau pencatatan. Misalnya di tempat saya bekerja itu sedang ada penyesuaian dari sistem yang sekarang dipakai menggunakan software akuntansi Alibro ingin dikonversi menjadi sistem akuntansi yang lain dengan tujuan perbaikan dalam siklus administrasi yang sebelumnya itu sulit untuk diposting dengan aplikasi yang sudah diterapkan. Ini nanti akan menyebabkan adanya restrukturisasi dalam hal penerapan SOP dan penerapan wewenang dan kebijakan. Misalnya seperti ini. Pembelian barang impor itu biasanya harus dicatat masuk ke gudang terlebih dahulu, sehingga nantinya sebelum dimasukkan ke dalam sistem dan barang dikeluarkan ke proyek, barang yang diimpor itu harus masuk ke dalam gudang perusahaan. Namun dalam efektivitas dan efisiensi pekerjaan lapangan, hal seperti itu tentu memakan biaya yang besar, sehingga perusahaan cenderung ketika impor langsung mengirimnya ke pelabuhan yang ada di proyek, misalnya ke Kalimantan, langsung ke Kalimantan, sehingga pihak gudang nggak menerima barang secara fisik, namun dicatat secara administrasi saja. Nah, ini dalam hal administrasi terjadi maladministrasi atau ketidaksesuaian administrasi. Namun itu hal faktor-faktor yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan. Nah, hal seperti itu tadinya harus diperbaiki dengan pembenahan SOP dan pembenahan wewenang. Jadi sejauh mana bagian divisi impor itu bisa mengirim barang dan dokumen apa saja yang diperlukan untuk diinput, sehingga perusahaan itu walaupun tidak melakukan pengiriman barang ke gudang yang ada di perusahaan, tapi jumlah barang yang diimpor, itemnya dan spesifikasinya itu dapat diterima oleh pihak gudang sehingga dapat diinput datanya dan tidak mengurangi jumlah yang harus masuk ke dalam inventory dan sistem yang berlaku, sehingga barang itu seakan-akan keluar masuk, diinput masuk di gudang dan langsung keluar menuju ke proyek, langsung ada dokumen pengeluaran barang dari gudang. Nah, ini dalam hal restrukturisasi pada sistem informasi keuangan atau akuntansi. Nah, banyak contoh-contoh yang lain yang tentunya teman-teman dan sahabat sekalian bisa temukan di perusahaan tempat teman-teman bekerja atau dari pengalaman teman-teman yang lain. Nah, yang intinya restrukturisasi itu adalah sebuah keniscayaan dan sebuah perusahaan. Restrukturisasi itu dalam rangka untuk mengembangkan atau perbaikan perusahaan yang sifatnya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperbaiki nilai perusahaan di hadapan konsumen, juga untuk menyesuaikan aset-aset perusahaan sehingga nilainya itu sesuai dengan nilai yang berlaku yang ada. Oke, itu aja mungkin buat pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.